Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Saya Ingrid Situmeyang. Saya Ecclesia Ronaldo Tagalog. Saya Kezia Vita Valentina Tambunan. Saya Maria Carolina Ecclesia Bai. Di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan konfigurasi routing statis. Yang pertama itu ada laptop. Yang selanjutnya ada 3 router. Dan selanjutnya ada kabel. Saksikan video kami. Jadi saya dan teman saya akan melakukan rangkaian seperti memastikan sumber internet sampai sumber internetnya menyala seperti ini atau komputernya menyala. Untuk yang di port 2-nya kita akan masukkan seperti ini dan kita hubungkan ke mikrotik port 1. Untuk di port yang ketiga kita colokkan ke sini dan ujung satu laginya itu akan kita sambungkan ke laptop yang pertama. Selanjutnya kita masuk lagi ke mikrotik yang kedua. Di mikrotik yang kedua di port 2-nya kita hubungkan ujung sini dan ujung satu laginya di port 1. Port 1 mikrotik yang ketiga. Lalu untuk di port ketiga mikrotik kedua akan kita hubungkan ke laptop. Dan yang terakhir dari port yang kedua mikrotik ketiga akan kita hubungkan di port mikrotik port 2 mikrotik ketiga sambungkan ke laptop yang ketiga. Jadi sekian dari rangkaian Halo semuanya, jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis. Nah, untuk langkah pertamanya kita bisa masuk terlebih dahulu ke Winbox-nya. Jika ada muncul MAC address, lalu kita akan klik, kemudian kita login sebagai admin dan kita konekkan. Nah, untuk bagian passwordnya kita kosongin saja. Kemudian kita akan masuk ke bagian sistem. Bagian identity, di sini kita akan mengubah namanya agar mudah dikenalin. Di sini kita ubah menjadi mikrotik A, kemudian kita apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian IP, DHCP client. Di sini kita akan tambahkan interface menjadi Ethernet 1, lalu kita apply, lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian IP firewall, lalu ke bagian IP, lalu ke firewall. Di bagian NAT kita tambahin, di bagian actionnya kita rubah menjadi mask parent, dan generalnya chainnya jadi seperti ini. Lalu untuk port interface-nya itu Ethernet 1, kita play, lalu OK. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke new terminal. New terminal. Di sini kita akan ketikkan ping google.com, enter. Nah, hasilnya akan TTL seperti ini. Lalu kita berhentikan dengan cara Ctrl C. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian IP address. Kita masuk ke bagian IP, lalu addressnya. Kita akan menambahkan untuk addressnya itu di Ethernet 2. Ubah menjadi Ethernet 2. Untuk Ethernet 2 itu antar router dari router A ke router B. Jadi sini kita akan masukkan 192.168.1.1.
Bentar, sini kita untuk routernya kita buat itu 172.168.1.1/1/30. Lalu kita play, lalu kita klik OK. Nah, untuk Ether 2-nya kita masukin dari router yang A ke laptop. Jadi interface-nya kita ubah dulu menjadi Ethernet 3. Lalu untuk address-nya kita buat menjadi 192.168.1/1/24. Kita play, lalu kemudian klik OK. Setelah ini kita akan masuk ke bagian IP DHCP server dan kita akan melakukan DHCP setup. Yang akan kita setup itu di Ethernet 3. Kita klik next, jika sesuai kita klik next terus, maka akan muncul setup complete successful. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kezia. Selanjutnya kita akan masuk ke control panel. Buka control panel, lalu security. Kemudian kita buka internet, lalu kita buka properti, kemudian internet version 4, kemudian kita matikan yang atas ini dan yang bawah seperti tampilan pada gambar. Jika sudah, kita masuk ke Winbox, kita klik mikrotiknya, kita masukkan PW 123, kemudian kita connect. Kita lanjut ke router IP, kemudian kita klik plus, terus kita ganti menjadi 192.168.2.0/24. Kita buat gateway-nya. Gateway-nya kita buat menjadi 172.16.1.2. Kemudian kita buat distance-nya menjadi 1. Kemudian kita masuk ke play dan OK. Kemudian kita klik lagi plus, kita hapus, ketik 192.168.3 dan titik /24. Gateway-nya 172.168.1.2. Distance-nya 1. Kemudian kita apply dan OK. Lalu kemudian kita masuk ke router 2 atau laptop 2. Di sini saya akan melanjutkan di laptop 2 dan di router 2. Kita pertama-tama membuka Winbox. Kemudian kita klik mikrotiknya, connect. Kemudian kita masuk ke IP address, lalu kita klik plus, kita masukkan addressnya 172.16.1.2/30.
enter 1. Kemudian kita masuk ke kita play dan oke, kita klik plus, kita ikuti 172.16.2.1. Kemudian kita pilih interface enter 2, kemudian play dan oke. Kemudian kita klik lagi, sorry ini nggak ada slashnya, slash 30, lalu play dan oke. Kemudian kita klik lagi tanda plus, kita masukkan lagi IP 192.1.2.1/24 enter interface enter 3, kemudian apply dan oke. Setelah itu kita masuk ke sini 192.1. Sudah, kita masuk ke IP, lalu ke DH, ke router, kemudian kita klik tanda plus, kita masukkan 0.0.0.0/0, gateway-nya 172.168.1.1, distance-nya 1, kemudian kita play dan oke. Lalu kita klik lagi plus, kita hapus 192.3.0/30/24. Kemudian kita buat gateway-nya 172.168.2.2, distance-nya 1, play dan oke. Jika sudah, kita masuk kembali ke DNS IP, lalu DNS, kita masukkan servernya, kita klik, kita hapus, kita masukkan 203.142.82.222. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah, kita hapus, kita buat 8.8.8.8. Kemudian kita play dan oke. Di sini saya ketinggalan, saya akan menamai laptop 2 ini menjadi router 2. Kita klik sistem, kemudian kita pilih identity, kita menjadi ini mikrotik B, lalu play dan oke. Analis saya di sini kita akan masuk untuk mengecek koneksi internet. Yang pertama kita ke new terminal, di sini kita ketik N, di sini passwordnya kita ketik 123. Kita enter 3. Nah di sini otomatis langsung muncul ini protik, lalu kita akan pin Google.com, kalau kita enter, nah hasilnya itu TTL. Langsung Ctrl C. Nah jika sudah, kita keluar, kita lanjut ke firewall, kita ke IP, langsung ke firewall. Nah di firewall ini kita akan klik di bagian NAT. Nah jika sudah, kita ke tanda plus ini, lalu chain-nya
Ethernet, lalu out interface-nya itu Ether 2. Ether 2 seperti ini. Lalu kita ke action. Pada action kita pilih password. Ini. Lalu kita apply dan oke. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita akan setting. Lanjut kita ke bagian IP, kita ke DHCP server. Di sini kita ke DHCP setup, lalu di sini Ethernya kita pilih Ether 3. Kita next saja. Sampai setup harus complete seperti ini, kita klik OK. Lalu di sini kita akan mengatur routing statusnya, kita klik IP, kita ke routers, kita klik plus. Nah, di sini kita akan ketik isinya yaitu 192 168 1 size 24. Jadi addressnya itu 192.168.1.0 size 24. Lalu untuk gateway-nya kita ganti, kita ketik 172.16.1.1. Nah, jika sudah kita apply. Lalu oke. Kita ke silang. Nah, sekarang kita akan mengatur IP pada komputer. Di sini kita ke control panel. Ke control panel kita ke network internet, lalu kita ke network sharing center. Lalu kita ke channel adapter setting. Di sini kita ke Ether 2. Properties. Ini kita cek. Nah, lalu kita akan buka. Kita lihat detailnya seperti ini. Lalu kita kembali ke sini. Di sini saya lanjutkan di laptop yang ke C, laptop yang ketiga. Ini yang pertama kali kita buka adalah Windows. Kita open. Kita masuk, connect. Kita nggak usah isi password, kita ke sistem, lalu kita ke identity. Nah, untuk identity-nya ini kita ganti menjadi Mikrotik C. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya di sini saya akan menyeting di router C. Pertama kita buka IP, lalu kita klik address, kita klik tambah, kita ganti addressnya menjadi 192.16.2.2/30. Kita ganti interface-nya menjadi lalu oke. Yang kedua kita isi addressnya lagi jadi 192.1.3/1/24. Kita ganti interface-nya menjadi Ethernet 2. Apply. Oke. Selanjutnya kita buka ke IP, lalu ke router, kita klik tambah. Kita isi gateway-nya jadi 172.16.1.3. Kalau kita ulang 172.16.2.1, lalu dan-nya kita ketik 1, lalu kita isi lagi gateway-nya menjadi selanjutnya kita buka ke DNS. Kita isi servernya
menjadi 209.203.82.82. Bawahnya kita isi. Kita isi 8.8. Klik dan oke. Kita buka ke nail terminal, kita klik N, lalu passwordnya 123, enter. Passwordnya 123, enter. Baik. 123, enter. 123. Selanjutnya kita buka naik terminal. Selanjutnya kita buka ke nail terminal, kita ketik pin 8 lalu enter. Selanjutnya kita buka ke firewall, buka IP, klik tambah. Out interface-nya kita ubah jadi enter. Karena kita ubah menjadi PHP server. Kita tambah. Kita ubah menjadi kedua. Ubah menjadi yang ketiga. Kita ke
buka network Ethernet ke Ethernet, buka properti ke Internet Protocol version 4. Jika sudah, maka selesai. Jika sudah selesai dikonfigurasi ketika laptop dan ketika router, selanjutnya kita akan melakukan ping. Di sini kita ketikkan terlebih dahulu command prompt. Lalu kita ketikkan ping 192.168.2.1. Ini untuk router P. Lalu kita ketikkan P 192.168.3.1 dan hasilnya juga TTL. Jika di kedua router lainnya itu sudah hasilnya TTL, berarti konfigurasi routing statusnya telah berhasil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika semua sudah dikonfigurasi, sekarang kita akan mengecek atau mengeping sesama router atau kita buka command prompt, kita ketik ping 192.168.1.1, enter. Maka di sini TTL. Jika sudah, kita ping ke router 3 yaitu atau C ping 192.168.3.1, lalu kita enter, maka akan TTL. Sekian dari ngeping saya. Selanjutnya, jika semua sudah dikonfigurasi, maka kita akan ke command prompt. Kita akan pilih IP config share ping 192.168.1.1. Selanjutnya kita ping lagi 192.168.2.1. Jika sudah TTL semua, maka berhasil. Sekian dari video saya. Terima kasih. Untuk langkah akhir dari konfigurasi routing status, yang terakhir kita akan melakukan reset. Nah, untuk resetnya, kita masuk ke bagian sistem. Di bagian sistem ini kita akan cari di bagian reset configuration. Kita klik, lalu kita centang di bagian no default configuration dan do not back. Kemudian kita klik reset. Kita tinggal tunggu saja sampai winboxnya terreset dengan baik. Jika sudah keluar seperti ini, berarti winboxnya telah terreset dengan baik. Ini kita bisa keluar. Maka kita berhasil mereset. Sudah selesai seperti ini, artinya sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, jika sudah mengkonfigurasi atau mengecek ping, kita akan mereset winboxnya. Kita buka sistem, lalu reset, sistem, reset konfigurasi.
lalu pilih dua ini, kemudian reset konfigurasi, kita klik yes. Kita masuk ke bagian sistem. Di bagian sistem ini kita akan cari bagian configuration. Kita klik, lalu kita cari bagian itu ada kita tinggal pilih saja sampai jika sudah puas pinboxnya telah Maka IP addressnya 0.0.0.0, maka kita berhasil mereset pinbox ini. Terima kasih. Ini saya akan mereset konfigurasi yang ada di sini. Pertama kita buka sistem, lalu kita buka sistem, lalu ke reset configuration, lalu kita centang dua-duanya, lalu kita reset configuration. Kita tunggu sampai dia kembali. Jika sudah seperti ini, caranya sudah bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah konfigurasi routing 1.3. Terima kasih. Bye.